Banget kan stereotip perempuan tuh kayak gimana ya. Tahun-tahun belakang sebelum pandemi lah gitu kan ya, perempuan tuh kayak selalu dianggap lemah. Buat teman-teman perempuan, meskipun kita berpakaian syar'i seperti ini, tertutup seperti ini, nggak akan menghalangi kita berkegiatan di alam bebas. Jadi emang hobi aku selain kerja tuh traveling, cuman sampai sekarang aku belum pernah traveling ke alam terbuka yang sampai berhari-hari gitu. Halo Tribuners, saat ini saya sedang berada di Gunung Cakrabuana, Kabupaten Tasikmalaya bersama Eger dalam acara Women Jungle Survival Course. Nah, para peserta baru aja beres apel dan lagi naik untuk masuk ke hutan. Nah, kita simak yuk seperti apa keseruannya hari ini. Women Jungle Survival Course (WJSC) merupakan salah satu program 2 tahunan sekali yang digelar Eiger sebagai bentuk pelatihan bertahan alam khusus bagi perempuan. Acara ini digelar selama 6 hari, yakni Jumat 6 Desember hingga Rabu 11 Desember 2024. Ada sekitar 600 orang yang mendaftar di kegiatan ini, tetapi hanya sebanyak 75 peserta yang terpilih oleh panitia dari seluruh Indonesia. Di hari ketiga ini, para peserta mulai terjun langsung ke dalam hutan untuk praktek materi yang berkaitan dengan pertahanan hidup di alam bebas. Selama perjalanan menuju Plaza 1, kami disuguhkan dengan pemandangan indah kebun teh yang membentang luas sebelum akhirnya masuk ke dalam hutan yang lebih rindang oleh pepohonan. Akses menuju Plaza 1 pun bisa dibilang susah-susah gampang. Jalannya tidak begitu terjal, tetapi tanah basah sehabis hujan cukup menjadi tantangan. Sesampainya di Plaza 1, para peserta langsung mendapatkan materi di kelas pertama di dalam hutan, yakni tentang golok. Program edukasi yang emang khusus kita peruntukkan untuk perempuan-perempuan penggiat alam bebas di Indonesia gitu. Sekarang kan udah banyak banget ya pendaki perempuan gitu tuh, sudah hampir mungkin setengah-setengahnya dengan pendaki laki-laki gitu. Jadi kita ingin membekali mereka dengan skill, knowledge dan attitude berkegiatan di alam terbuka, khususnya survival gitu. Sehingga kita berharap di kegiatan WJSC ini teman-teman peserta itu bisa melatih skill, knowledge, dan attitude mereka tentang pelajaran-pelajaran survival sehingga mereka mampu bertahan hidup di kondisi survival jika nanti terjadi kondisi survival. Tema kita kali ini itu kan memang tentang mental health. Kita juga berharap dengan kegiatan Women Jungle Survival Course ini, dengan alam yang menyajikan banyak pelajaran bagi mereka, mereka tuh juga bisa melatih mental survive untuk di kehidupannya sehari-hari. Gitu. Saya kurikulum sebenarnya tantangannya itu bisa sekali ya. Pertama dari judul jelas survival, tapi siapa dulu pesertanya? Yang pemula, expert atau nol? Itu beda-beda. Kebetulan ini kita dianggapnya basic, berarti kan pengenalan. Ini juga meskipun di lapangan ada di Park Alam Bergu, udah kita belajar botani zoologi, itu sifatnya targetnya bukan ke mereka ahli, tapi mengetahui dan paham kan gitu. Tapi kalau misalnya mereka akhirnya jadi bisa ternyata bikin, ya tuh poin bagi kita, oh ternyata dari sekian jumlah peserta ini 90%-nya bisa kebanggaan bagi kita. Kita sebenarnya banyak berkolaborasi dengan berbagai pihak tentunya sesuai dengan kebutuhan yang kita rancang untuk program ini. Kita pilihkan orang-orang yang emang berkompeten di bidangnya dan emang kita ingin yang terbaik jadi ahli-ahli di bidang itu. Nah, challenge-nya untuk perempuan ini selama ini kan kita selalu yang tampil itu laki-laki. Padahal kan ini ranah perempuan. Mestinya yang tampil itu perempuan. Dan itu kesulitan kita untuk mencari sosok-sosok itu. Nah, mungkin salah satu caranya ini dengan WJSC ini menumbuhkan minat
So teman-teman ini jadilah instruktur perempuan karena dibutuhkan tidak hanya bagi kita penyelenggara, mungkin perusahaan lain atau ya perusahaan atau instansi yang lain membutuhkan sosok-sosok itu gitu. Sosok ya survival wanita kan itu yang bisa tentang golok ya wanita juga, navigasi wanita, tentang botanisiologi kan banyak di pertanian di kehutanan yang wanita, tapi itu belum muncul. Kita pingin seperti itu, menginspirasi. Yuk untuk ke depan sosok perempuan semuanya wanita, kita laki-laki backup aja di belakang kan gitu. Pingin seperti itu bisa ke depannya. Selain mendengarkan, para peserta juga bisa mempraktikkan langsung cara menggunakan golok yang baik dan benar dengan berbagai teknik selama di alam, mulai dari membelah bambu hingga memotong kayu. Kebetulan medan Cakrabuana ini bagus untuk medan jungle survival. Sementara gunung-gunung yang lain, ya terus terang aja udah udah rusak lah. Udah rusak, ini masih cukup bagus. Dan kebetulan ini kan masih termasuk hutan lindung, dan kami juga menyelenggarakan ini dengan batasan jumlah peserta 75 orang. Itu cukup untuk tidak terlalu merusak alam yang kita adopsi. Nah, dengan adanya kegiatan ini, saya melihat dunia pendakian sekarang kan sudah mulai rame ya. Di Gandul ini banyak orang yang udah mulai jadi tren ya para pendaki, dan khususnya pendaki wanita. Itu sudah mendominasi kaum pria. Ya. Nah, tapi dengan adanya tren pendakian gunung ini banyak terjadi kecelakaan ya. Karena mereka datang bukan dari organisasi, mereka datang dari pendaki pemula yang tidak punya wawasan pengetahuan tentang teknik kehidupan terbuka. Nah, kita maklumi lah ya. Nah, untuk membantu mereka untuk membekali supaya mendaki itu aman dan nyaman, maka kami menyelenggarakan kegiatan seperti ini, Women Jungle Survival ya, course. Jadi sifatnya kursus, itu metodenya bimbingan. Jadi kita sharing ya, tidak seperti halnya pendidikan-pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh misalnya dari kampus Mapala ya, atau di sekolah Siskala gitu. Kerja juga banyak para orang tua tidak mengizinkan untuk masuk suatu organisasi karena ya sifatnya kan ada tekan-tekan mental yang hukum-hukum yang akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada saat pendidikan dasar. Nah, kalau di sini kan untuk membantu itu para kaum yang tidak mau ikut pendidikan dasar di organisasi kecinta alaman, apa itu di OSIS atau di kampus, ya kami Eiger menginisiasi mengadakan penyelenggaraan ini untuk mereka bisa mengikuti kegiatan dengan tanpa tekanan hukuman itu. Bekal pengetahuan menggunakan golok tadi langsung dipraktikkan para peserta untuk mencari alat-alat membangun bivak. Seluruh peserta diminta untuk membangun satu buah bivak atau tempat perlindungan dengan materi dari alam. Setelah membangun bivak, kini giliran para peserta membuat hingga mempertahankan api berbekal pematik hingga material dari alam. Kesabaran dan kerjasama para peserta diuji di sini. Hobi aku selain kerja tuh traveling, cuman sampai sekarang aku belum pernah traveling ke alam terbuka yang sampai berhari-hari gitu, karena aku orangnya emang butuh persiapan banget sih. Aku nggak mau main asal jalan aja gitu, dan aku ngerasa kegiatan ini bisa bikin aku jadi punya bekal buat kedepannya, jadi bisa eksplor lagi ke alam terbuka. Buat teman-teman perempuan, meskipun kita berpakaian syar'i seperti ini, tertutup seperti ini, nggak akan menghalangi kita berkegiatan di alam bebas. Kesenangan tersendiri, senang, bahagia, dan memunculkan keberanian. Dan nggak terlalu tergantung dengan laki-laki, tapi meskipun harus tetap berdampingan dengan laki-laki. Psikologi sendiri itu ada yang namanya
Kadang-kadang orang bilang adventure therapy, ada yang forest bathing, sering dengar juga kan ya. Ada juga yang memang dia forest therapy, dibilang gitu. Nah jadi memang nature exposure itu, jadi paparan terhadap alam tuh bisa sebenarnya memberikan efek yang positif ya untuk kesehatan mental. Nah, aku suka banget nih Eiger bikin WJSC ini gitu ya, khususnya kan buat women itu cewek-cewek ya, kalau misalnya dalam satu tim tuh sering dianggap manja, nyusahin. Nah kalau mereka punya pengetahuan dan keterampilan untuk survive di alam, malah mungkin mereka yang menyelamatkan cowok-cowok itu gitu. Jadi bagus banget kalau kegiatan ini tuh memberdayakan ya perempuan-perempuan. Ya, dari riset dan perjalanan kegiatan di outdoor, di alam terbuka, ternyata dominasi perempuan sekarang melebihi laki-laki. Udah sampai 50% artinya penggiat wanita itu lebih banyak dari laki-laki. Nah, banyaknya itu apakah sudah terdidik atau belum? Apakah sudah berbekal pengetahuan, perlengkapan perbekalan atau belum? Nah, kita melihat banyak sekali open trip yang menampung kegiatan-kegiatan mereka, yang menjalankan kegiatannya. Banyak terjadi kecelakaan. Baru-baru ini kan orang perempuan yang tertinggal dan tersesat. Kemudian kan kemarin meninggal di Penanggungan gitu kan, terseret arus. Tidaknya ada beberapa hal yang kita lihat bersama dengan teman-teman yang lain, dengan ahli psikologi, ahli medis, ahli survival, bahwa sepertinya wanita perlu kita berikan ruang, waktu, sama wadah untuk berbagi pengetahuan sehingga mereka paham betul bagaimana melaksanakan kegiatan di alam terbuka dengan aman dan nyaman, selamat kembali pulang ke rumah dengan baik dan dengan selamat, kemudian bisa menjawab kekhawatiran orang tuanya. Karena perempuan kan ada stereotip kan, lambat lah, apalah gitu, lemah dan segala macam. Padahal kalau kita lihat di mereka yang sekarang mendominasi kegiatan-kegiatan ekstrim itu rata-rata perempuan juga sama. Eiger tergerak untuk itu, dan ini yang ketiga sebetulnya dari keberpihakan kita terhadap perempuan di dalam technical. Jadi Women Jungle Survival yang ketiga. Nah, sebelumnya kita bikin juga Women Adventure Camp, Women Adventure Course bagi mereka yang pemula. Nah, mereka pemula itu memberikan inspirasi perempuan bagaimana mereka menjadi referensi dari apa yang menjadi keberlangsungan kegiatan di alam terbuka untuk menjawab stereotip terhadap perempuan tadi. Secara umum kemasan kan learn and share. Kita belajar bersama dengan para ahlinya, para pelakunya, para legendanya, para masternya di alam terbuka langsung, simulasi dan praktek langsung. Harapannya mereka bisa berbagi pada saat mereka kembali organisasi, kembali lingkungannya, kembali keluarganya. Sehingga ilmu ini kemudian menjadi berkembang secara benar. Banyak sekali dari 71 peserta, kalau dia masuk ke 71 lingkungannya, organisasi kan ada 17 organisasi yang teredukasi dari kegiatan ini. Itulah sepenggal cerita dari Women Jungle Survival Course 2024 bersama Eiger di Gunung Cakrabuana.